Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman, kita pada hari ini akan masuk ke materi SKB Bidan, yaitu proses terjadinya menstruasi. Nah, sebelumnya selamat ya bagi teman-teman yang lulus SKD dan sekarang mempersiapkan diri untuk SKB. Nah, untuk SKB, seleksi kompetensi bidang, di channel Serba Serbi CPNS akan fokus pada bidang kebidanan. Silakan dilihat ya video mengenai proses terjadinya menstruasi. Diawali dengan kelenjar hipotalamus yang akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH. Nah, untuk sekedar diketahui teman-teman, hipothalamus adalah area kecil yang terletak di bagian tengah otak di antara kelenjar pituitari dan talamus, bekerja sebagai penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus memiliki peran penting dalam memproduksi hormon dan membantu merangsang banyak proses penting dalam tubuh. Namun, peran utamanya adalah menjaga tubuh dalam homeostatis, atau yang berarti keadaan tubuh yang sehat dan seimbang. Dalam mempertahankan keseimbangan tubuh, hipotalamus berperan dalam memproduksi atau mengendalikan banyak hormon di dalam tubuh. Hipotalamus bekerja dengan kelenjar pituitari yang membuat dan mengirimkan hormon penting ke seluruh tubuh. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, kelenjar hipotalamus maupun kelenjar pituitari. FSH atau follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yaitu proses pembentukan dan pematangan sel telur. Berikut gambarnya ya teman-teman. Folikel primordial atau folikel primer nantinya berkembang menjadi folikel sekunder. Nah, folikel sekunder merangsang terbentuknya estrogen. Estrogen merangsang lapisan rahim atau endometrium menjadi tebal, kaya akan darah dan nutrisi, sehingga nanti siap untuk implantasi. Nah, teman-teman, dengan diproduksinya estrogen dan estrogen semakin meningkat, maka FSH yang di awal tadi akan menurun, dan terbentuklah LH, dan juga LH akan meningkat. LH ini akan berperan nanti pada saat terjadinya ovulasi ya teman-teman. Nah teman-teman, balik lagi ke folikel sekunder. Folikel sekunder akan berkembang dan nanti akan matang yang disebut dengan folikel de Graaff. Kemudian oosit atau inti dari folikel sekunder, yaitu oosit sekunder, nanti akan terjadi ovulasi keluar dari folikel yang sudah matang. Nah ini tadi teman-teman, ovulasi itu terjadi ketika meningkatnya lonjakan estrogen yang menghasilkan juga lonjakan LH dan menyebabkan folikel pecah sehingga melepaskan telur ke tuba falopi. Teman-teman bisa baca penjelasan yang di samping kiri ya. Jika tidak terjadi pembuahan maka akan terjadi menstruasi. Jika terjadi pembuahan maka akan terjadi implantasi embrio. Kita lihat yang di gambar ya. Saat terjadi ovulasi, folikel yang ditinggalkan itu dengan korpus luteum. Kita lihat gambar ya teman-teman. Korpus luteum itu nanti akan mengeluarkan progesteron dan akan membuat kadar LH menurun. Progesteron ini sendiri membantu memperkuat lapisan endometrium untuk telur nanti yang akan dibuahi oleh sperma jika terjadi pembuahan. Nah, jika terjadi pembuahan nih teman-teman, progesteron tetap diproduksi sehingga kadar progesteron dan estrogen tetap meningkat sehingga endometrium tetap utuh dan siap untuk diimplantasi. Namun jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum itu akan mengecil, membentuk korpus albikan dan produksi progesteron menurun sehingga kadar estrogen dan progesteron juga menurun atau rendah. Endometrium yang tadi tebal, kemudian tidak terjadi lagi proses penebalan sehingga luruh dan terjadilah menstruasi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya, korpus luteum yang berubah menjadi korpus albikan jika tidak terjadi pembuahan. Namun, jika terjadi fertilisasi, korpus luteum tetap memproduksi hormon progesteron yang berperan dalam mendukung fase awal kehamilan dalam tubuh wanita. Ia melepaskan progesteron dan estrogen. Campuran ini akan menyebabkan mukosa rahim menjalani semua perubahan yang diperlukan untuk mempersiapkan keberhasilan penanaman embrio yang sudah dibuahi. Oke teman-teman, demikian proses menstruasi yang terjadi pada tubuh wanita. Semoga penjelasan di video ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan SKB CPNS kebidanan ya. Tetap semangat dan sukses.